Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Iswah Yudi. Kita di SMA Negeri 1 Banyudono, Boyolali. Saya CGP Angkatan 4 Kabupaten Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dari CGP Angkatan 4 Kabupaten Boyolali. Dulu Bapak Bambang Sri Darmono tentang bagaimana untuk mengatasi kasus-kasus yang ada mungkin di sekolah. Jadi kasus ini tidak terkait dengan di SMA Banyudono, cuma ini adalah kasus yang ditawarkan dari modul untuk kita diskusikan. Jadi ini bentuknya adalah diskusi, bukan membicarakan kasus yang ada di Banyudono. Itu aja. Nah, ini saya perkenalkan beliau Bapak Bambang Sri Darmono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Kita diskusi cuma ini memang direkam karena terkait dengan tugas yang kami dapatkan dari program guru penggerak. Jadi ini ada kasus Bapak, ada 4 kasus. Nanti panjenengan memilih salah satu. Kasus yang pertama tentang Ibu Tati yang melakukan satu hukuman kepada siswanya di kelas, dan kemudian bagaimana nanti untuk kita diskusikan. Atau juga boleh memilih yang kedua ini tentang Bapak Dodi yang sudah dikeluarkan dari sekolah kemudian meminta rekomendasi dari kita. Kemudian yang ketiga adalah kasus tentang ibu kepala sekolah yang baru minta ataupun memberikan tugas kepada guru-guru untuk menambah poin 10 poin agar bisa diterima program ini. Kemudian yang kasus yang keempat adalah tentang kekerasan dari orang tua kepada siswa, memanggil anaknya dengan ancaman, dan kemudian posisi kita adalah sebagai guru. Itu Pak Bambang. Beliau ini adalah wakil kepala sekolah di SMA Negeri 1 Banyudono. Kira-kira Pak, yang bisa kita diskusikan yang mana Pak dari kasus 4 kasus ini? Yang nilai coba. Oh iya, nilai. Baik Pak Bambang, akan saya bacakan kasus yang ketiga. Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampu kepada kepala sekolah, yaitu Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini, Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini, dan juga telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot tetap seperti ini, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapot mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru menaikkan nilai murid-murid 10 poin, maka bila nilai 70 akan menjadi 80 dan seterusnya, demi membantu masa depan mereka, dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapot. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih kurang 5 tahun, dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,
Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan apa yang Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu. Gitu Pak. Jadi kasusnya cukup jelas ya Pak ya. Jadi di sini adalah sebuah ilustrasi kepala sekolah menghendaki agar nilai anak-anak itu ditingkatkan. Nah kemudian Bapak dengan kasus yang tadi yang ditanyakan di modul ini adalah kira-kira seperti apa keputusan yang akan Bapak ambil dalam menangani kasus seperti ini. Karena saya begitu. Jadi di situ Pak ada seorang kepala sekolah yang baru kemudian menghendaki kepada guru-guru untuk menambah nilai tersebut. Nah ini otomatis menjadi suatu dilema Pak ya. Di satu sisi kita harus memberikan nilai dengan sesuai dengan ketercapaian dari siswa, tapi juga bagaimana kemudian menyikapi itu ketika itu sudah perintah dari kepala sekolah. Ada pola pikir kepala sekolah dengan guru memang berbeda. Mungkin guru tidak, ya, guru mungkin hanya ya sebatas pada ruang lingkup mapelnya sendiri, tanpa harus jauh punya visi ke depan. Nah, sedangkan sekolah punya visi ke depan untuk agar siswanya besok itu bisa diterima di program ini dengan jalur rapot atau SNMPTN. Nah, sehingga mestinya ya kepala sekolah memang menganjurkan begitu. Itu saya setuju dengan kepala sekolah yang memikirkan untuk siswanya. Nah, cuman guru mestinya juga legowo dan tidak memasukkan kehendaknya untuk hanya apa adanya. Karena kalau hanya apa adanya ini nanti ya apalagi sekolah tersebut sekolah yang baru mau berkembang, belum artinya belum menjadi sekolah yang maju besar, baru mau maju. Nah, juga untuk nantinya bisa meraih siswa yang baik-baik, siswa yang pintar-pintar, yang nilainya berbobot, itu memang harus yang ditanyakan pertama itu tentang siapa yang diterima di perguruan tinggi. Nah, makanya kita sebagai guru ya memang harus menolong siswa untuk bisa bisa diterima di perguruan tinggi yang kalau bisa ya sebanyak-banyaknya. Tapi kalau tadi hanya target 5%, ini kan baru dalam tahap awal. Artinya mestinya juga sekolah itu akan sebanyak-banyaknya bisa diterima. Ya dengan harus penuh bijaksana, itu ya harus mau untuk tidak merasa wah dia punya otoritas, dan jangan merasa tidak dipercaya, karena memang itu harus kerja bareng-bareng masalahnya. Ya soal penambahan itu relatif aja, relatif, tidak mesti harus 10, tidak benar ditambah 10 misalnya. Yang penting pilih kan sesuatu kan pilih kan naik begitu. Nilai sebenarnya kan dari semester 1 ke semester 2 ke semester 3, 4, 5 itu kan yang penting ada peningkatan. Nah, ini kalau saya begitu, kepala sekolah yang bijak ya begitu. Jadi menjadi pemimpin ternyata juga harus banyak arif dan bijaksana Pak ya. Iya. Bagi sebuah kondisi ya. Iya. Tidak mesti juga harus dengan saklek yang kaku gitu ya. Artinya dari kepala sekolah ini bisa ditanggapi dengan baik oleh guru. Tapi kalau di guru lain mungkin akan juga muncul dilema itu Pak ya. Dilema antara prinsip mempertahankan karakter si nilai tadi dengan nilai yang ingin dicapai kemajuan sekolah, Bu. pastinya begitu. Nah, berarti
dari Pak Bambang tadi lebih cenderung untuk mengutamakan ini Pak, prioritas ke masa depan sekolah ya Pak? Iya. Jadi ada jangka pendek sama jangka panjang. Jadi lebih cenderung ke jangka panjang. Nah kemudian kalau saya sendiri Pak dengan seperti itu juga punya pandangan yang sama. Artinya bagaimana kita sebagai seorang guru Pak ya, pemimpin di kelas itu juga harus memberikan kebijakan yang baik kepada para siswa. Nah, kemudian Bapak ketika keputusan yang sudah kita ambil ini kita jalankan, kira-kira solusinya apa Pak? Agar siswa itu juga tidak hanya mendapatkan nilai dengan cuma-cuma. Mungkin pandangan punya cara begitu agar di kelas ini nilainya masih 70, bagaimana agar menjadi 80 dan itu tidak cuma-cuma begitu. Ya diadakan semacam ada susulan begitu. Diadakan apa ya, tes yang berikutnya jadi untuk anak aja, jadi anak ya biar atau diberikan tugas-tugas tambahan itu sehingga anak itu nanti mendapatkan nilai 80 gitu dengan awalnya dengan usahanya dia sendiri, bukan karena dikasih dengan cuma-cuma aja. Berarti artinya tidak semata-mata kita memberikan dengan gratis Pak ya? Iya. Tapi juga ada tugas-tugas yang semampunya siswa teman-teman. Iya. Yang tidak membebani baik itu waktu maupun biaya sih. Iya. Sangat bijaksana sekali dari Pak Bambang. Dan begini Pak Bambang, di dalam modul ini memang ada beberapa alternatif ketika menghadapi sebuah dilema. Kadang-kadang kita pengen suatu keadilan, tetapi ternyata jika kita merasa kasihan. Contohnya kalau misalkan ada anak yang mencontek mau kita hukum, itu ternyata juga kalau dihukum nanti nggak lulus, akhirnya dengan kesadaran dan juga pemahaman akhirnya diampuni. Kemudian ada benar salah juga ada. Itu bagaimana kita bisa memilah antara mana yang benar dan salah, tapi kadang-kadang yang salah tapi tidak begitu membahayakan itu bisa diampuni. Ada juga tentang loyalitas. Jadi memang di modul ini kami diajarkan bagaimana untuk kemudian bisa memilah antara nilai keadilan, nilai kebenaran dengan loyalitas terhadap teman. Dan tadi yang panjenengan sampaikan tadi Pak, itu masuk ke dilema yang keempat, yaitu tentang bagaimana tentang tujuan jangka pendek sama jangka panjang. Jadi ternyata kami belajar di sini dengan Pak Bambang bahwasanya menjadi seorang pemimpin harus arif dan bijaksana. Itu yang saya garis bawah dari yang dingendikake sama Pak Bambang tadi, bahwa kita harus bijaksana menghadapi siswa dan kemajuan sekolah. Tadi masuk di ini Pak, tentang bagaimana keputusan yang kita ambil itu berkaitan dengan tujuan-tujuan yang baik di jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin dengan memberikan nilai yang baik ya Pak ya, sesuai dengan effort atau kerja keras siswa. Kalau nilainya 70 tadi belajar dari Pak Bambang itu dikasih tugas-tugas yang bisa untuk mengangkat nilai siswa itu menjadi 80 dan sebagainya, tapi tidak juga 10 Pak ya, menyesuaikan juga gitu. Dan ternyata itu memberikan suatu pencapaian tujuan di masa yang akan datang. Sangat panjang sekali Pak ya, untuk kemajuan sekolah dan juga untuk masa depan si anak sendiri. Iya. Gitu Pak, terima kasih. Kemudian saya punya pendapat yang sama dengan panjenengan. Sangat berterima kasih karena sudah belajar banyak tentang bagaimana menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Semoga ilustrasi tadi Pak itu bukan kasus di SMP Banyuwangi, kita sampaikan sekali lagi. Ini hanya ilustrasi teman. Bagaimana nanti ketika saya menjadi pemimpin, saya harus meneladani apa yang dimiliki atau yang dibicarakan dalam diskusi dengan Pak Bambang Sri Darmo. Kami ucapkan terima kasih Pak. Semoga kita bersama bisa membawa siswa pada kemajuan yang
dan kebahagiaan yang seperti itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang silakan. Mengumpulkan dengan mengikuti calon gubernur, semoga nanti nanti nggak jadi calon lagi, tapi optimis jadi pasti itu nanti